Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan andai taulaku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai, desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan andai taulaku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Mari kita berdoa sebelum acara ibadah online Baku Dapa Patuarian Tare Uman ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah ada, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita minta sama Tuhan, biar Tuhan boleh pimpin seluruh rangkaian ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh berkumpul dalam acara Zoom Baku Dapa bersama saudara-saudara seiman, bahkan satu kampung dari Tare Uman. Dalam persiapan ini untuk kami memulaikan ibadah, biarlah kiranya semua peralatan yang kami pergunakan Tuhan urapi dan Tuhan berkati, sehingga tidak ada halangan apapun. Semua boleh berjalan dengan baik dan kami menerima berkat-berkat daripada Tuhan lewat acara ini. Kami juga masih berdoa bagi saudara-saudara kami yang belum masuk, belum join dengan kami. Biarlah mereka juga Tuhan boleh ingatkan, untuk mereka boleh bergabung dengan kami, untuk sama-sama kami berdoa bersehati, memuji Engkau. Bahkan lebih daripada itu kami akan mendengarkan firman-Mu yang Engkau akan sampaikan lewat hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan dan utus hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mau mulaikan ibadah kami pada sore hari ini. Terpuji-puji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, yang percaya katakan amin. Ada satu sobatku
Apa kabar? Bye-bye semua. Maleo-leosan, masasan, masawang-sawangan. Kita bersama dalam ibadah online dari Patuarian, Netaruman, Jabotabek, dan juga di seluruh Nusantara. Bahkan ada saudara-saudara yang ada di luar negeri. Biarlah hari ini orang mau sama-sama berdoa, mau sembahyang supaya orang bersaudara-saudara yang lain dapat kekuatan, dapat penghiburan, bahkan yang sakit boleh disembuhkan. Karena kita mempunyai Tuhan Allah yang baik. Jadi mari kita akan mulaikan ibadah ini, kita akan berdoa supaya Tuhan pimpin seluruh ibadah kita dari awal hingga akhirnya. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Engkau yang ambil alih seluruh rangkaian ibadah Bakudapa Patuarian Netareuman pada sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas pertolongan-Mu. Kami kembali berdoa buat peralatan-peralatan yang kami pergunakan, terutama signal daripada setiap saudara-saudara kami yang mengikuti, supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik, dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikian juga para pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian, baik doa syafaat Bapak Pendeta Doni, demikian juga hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu yang Tuhan sudah siapkan bagi kami untuk membagikan berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Kita akan nyanyikan satu pujian dulu bahwa Bapa kita adalah Bapa yang baik. Dia selalu sangat baik buat kita. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Kalau hal-hal dalam dunia ini sering terlambat, banyak yang macet. Tetapi kalau kita minta pertolongan kepada Tuhan, pasti pertolongannya itu tidak terlambat. Mari kita nyanyikan Bapa Engkau sungguh baik, sebelum kita memuji Tuhan lebih dalam untuk menikmati hari-hari di mana Tuhan sudah tolong kita. Kalau kita ada sampai hari ini, bukan karena kita baik, tapi justru karena kebaikan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah bagi kami semua. Kalau kami boleh ada sebagaimana ada Bapa, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua itu karena pertolongan-Mu Tuhan. Maka pada hari ini kami mau ungkapkan kebaikan-Mu itu lewat pujian kami. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah,
di hidupku. Katakan, Bapa, aku berterima kasih. Bapa, berterima kasih. Ku berterima kasih berkat-Mu. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita naikkan syukur. Di rumah kita masing-masing kita bersyukur. Naikkan syukurku buat hari yang Engkau beri, tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Rahmat Tuhan selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia Tuhan selalu ada, tersedia bagi kita. Asalkan kita mau berseru kepada Dia. Mari pada hari ini, hari yang baik, katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Dan Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Mari katakan, Bapa, aku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini Engkau sediakan. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Oh, kita bersyukur kepada Dia atas berkat-berkat-Nya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Biarlah pujian ini merupakan ucapan syukur dan doa kita atas kebaikan Tuhan. Karena Tuhan itu baik dan pengasih dan penyayang, sabar, kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Bahkan segala yang Kujadikan itu akan bersyukur kepadamu, Tuhan. Mari kita naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habis, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan, selalu baru, baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu
sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Bapa, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari di saat yang indah ini, kalau orang boleh berkumpul sama-sama, ini semua karena kebaikan Tuhan. Makanya mari ada satu lagu yang orang akan nyanyikan sama-sama, bahwa Tuhan itu baik dan kita boleh berkumpul bersama saudara seiman. Bahkan bukan cuma saudara seiman, saudara sekampung. Kita akan menyanyi bersuka cita. Karena saudara-saudara kita boleh berkuliah biar cuma di TV. Mudah-mudahan ini merupakan untuk supaya kerinduan kita untuk sama-sama baku dapa itu terobati lewat orang baku dapa dalam acara ini. Mari orang nyanyi sama-sama satu lagu yaitu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Boleh nyanyi di rumah sambil nonton, jangan cuma Unisa begitu, tapi nyanyi kalau tahu lagu. Apalagi teksnya sudah disediakan. Kita nyanyi bersama Hari Ini Ku Rasa Bahagia, berkumpul bersama. Ya. Hari ini ku rasa bahagia. Mau tepuk tangan boleh. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, ya, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau sahabatku, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, haleluya. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita boleh berjauhan, ada yang memisahkan, tapi hari ini kita rasa bahagia karena kita boleh berkumpul bersama. Kumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, satu kantoran nyanda mulia. Siapa itu orang? Ya, bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk di layar kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, nyanda ada mau pisahkan orang. Ngana tape tamang dan ngana tape saudara, nyanda ada mau pisahkan orang. Nyanda ada, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Jadi kita ada di Australia, ada di Jakarta, ada di Treman, ada di mana saja. Orang hari ini
boleh baku dapa, boleh baku tengok, biar punya malah di layar Zoom. Kontorang akan berdoa bersama supaya Tuhan tolong semua tempat saudara-saudara, baik ada di perantauan, ada di kampung, di mana saja. Karena kita tahu Tuhan Yesus, Dia setia bagi kita semua. Ya, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan dulu pujian ini sekali lagi. Belum puas ya. Nyanyikan bahwa hari ini kita rasa senang, orang bahagia, ya bukan karena orang terlalu banyak doi, bukan karena banyak jabatannya tinggi, ya itu bagus kalau Tuhan kasih berkat buat kita. Tapi yang paling utama, orang senang karena Tuhan bebai buat orang semua. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Nah nanti boleh yang mau nyanyi sendiri dengan bahasa kampung boleh. Silakan, sudah ada teks yang disediakan. Hari ini ku rasa bahagia. Ya, kita bersaudara semua, bahkan kita adalah satu kampung, kawanua. Biarlah kita maleo-leosa, pausa-usa, masawa-sawangan, maka Tuhan, maka lawira. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, satu kantoran yang ndak mulia. Siapa itu orang? Bergandengan tangan. Bergandengan tangan. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, sekali lagi dengan sukacita nyanyikan ini. Hari ini kita rasa senang, berkumpul dengan saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, satu kantoran yang ndak mulia. Siapa itu orang? Ya, bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan ngana kita pertama. Ngana kita pertama, ngana kita bersaudara, nyanda ada memisahkan orang. Kau saudaraku, kau sahabatku, dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Puji Tuhan. Tuhan baik. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan tertanam dalam hati kita. Hambanya yang akan dipakai Tuhan dengan urapan Tuhan. Biar memberkati kita. Tanah-tanah hati kita ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan yang baik. Sehingga akan bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan firman-Mu, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita nyanyikan pujian ini. Walaupun memang suara cuma dari saya, kalau di sama-sama pasti tabrakan, tetapi dari tempat saudara tetap nyanyikan bahwa
Firman itu adalah pelita. Ini adalah perkataan Tuhan di dalam Mazmur. Dan terang bagi jalanku. Kalau kita ada saat ini, kita berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Tapi apabila ada firman dalam hidup kita, dalam hati kita, kita tidak akan takut, kita tidak akan bimbang. Karena Tuhan beserta kita. Dia adalah Allah, Immanuel. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Situasi dunia ini bisa membuat kita bimbang. Kita bisa membuat kita takut. Tetapi apabila firman ada, Allah ada dalam diri kita. Firman Allah yang akan memberikan penghiburan. Karena firman itu adalah Allah sendiri, Yesus sendiri. Dia yang turun ke dunia ini menjadi manusia dan memberikan firman-Nya kepada kita. Katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kami persilakan doa dan firman disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Joni dari Kalimantan. Mari kita satu di dalam doa sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa kami sangat bersyukur karena kasih karunia Tuhan yang membawa kami sampai hari ini. Bahkan kami ada di dalam acara ibadah dan waktu Bapa online, Patuarian Netaro Tareuman. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Lagu-lagu yang sudah kami naikkan, biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan, memotivasi kami juga, untuk kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih, dan kesempatan ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami boleh memahami, kami boleh mengerti, dan kami boleh mengalami kekuatan di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami semakin mengasihi Tuhan, kami semakin mengagumi akan Engkau Juru Selamat kami.
Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami ketika kami mulai membaca dan merenungkannya bersama. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh rangkaian pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Tuhan, shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih untuk pengurus Patuarian Netare Uman, dan terima kasih juga kepada ketua khususnya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, Ibu Olive Lengkong Michael. Saya Pendeta Joni Mamangke. Saya melayani sebagai gembala di Gereja Alkitab Anugerah Tarakan, Kalimantan Utara. Dan sungguh sangat berbahagia karena bisa bertemu dengan Bapak-Bapak sekalian. Dan kita akan segera masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang saya ambil di dalam surat Paulus kepada Timotius, 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-12. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-12, saya bacakan bagi kita semua. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Sekali lagi, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca satu ayat ini, memang kita belum mengerti mengapa Paulus sampai menuliskan ayat ini. Tetapi ketika kita mulai membaca dari pasal pertama, kita membaca keseluruhan daripada kitab surat 2 Timotius ini, maka kita mendapati Timotius sedang mengalami tekanan ketika dia di dalam pelayanannya di jemaat Efesus. Jemaat Efesus itu adalah jemaat yang dikatakan cukup besar, dan dia mungkin menjadi jemaat induk terbesar dari seluruh gereja yang ada di Asia Kecil waktu itu. Dan Paulus menulis, tentu kalau seorang penulis menuliskan surat, pasti ada sesuatu yang terjadi di sana. Ada apa di sana? Dan kita mendapati bahwa memang Timotius dia sedang mengalami tekanan ketika dia melayani di jemaat yang ada di Efesus. Kita bisa melihat hal-hal yang dihadapi oleh Timotius. Di sana dikatakan ada orang-orang yang bersilat kata yang mengacaukan. Itu ada di Efesus. Ada omongan yang kosong dan tak suci yang hanya menambah kefasikan. Itu ada di jemaat Efesus. Dan Timotius ada di sana. Ada perkataan seperti penyakit kanker, dikatakan oleh Paulus, yang menjalar seperti kanker, ya. Dan ada orang-orang yang menghadang Timotius di dalam pelayanannya. Ada Hymenaeus, ada Philetus, dan juga ada Alexander, dikatakan Paulus, tukang tembaga, waspada terhadap dia. Dan ada penyesatan ajaran tentang kebangkitan. Yang Paulus katakan hal itu merusak iman daripada jemaat. Dan juga ada soal-soal yang dicari-cari, Paulus katakan yang bodoh dan tidak layak ada di dalam keadaan situasi di mana Timotius melayani. Dan Paulus juga ketika dia menulis surat ini kepada Timotius, Paulus juga katakan bahwa Timotius, bahwa hari-hari terakhir itu adalah hari yang sangat sukar yang akan terjadi di dalam dunia. Dan itu kita dapati di sana
Ada orang yang tidak mau mengasihi, ada orang yang cinta uang, ada orang yang suka memberontak, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua. Seperti itu. Dan itu Paulus katakan itu masa yang sukar. Dan itu akan muncul karena itu sudah dinubuatkan. Dan pasti sekarang ini juga sedang berjalan hal itu. Itu dikatakan Paulus kepada Timotius, artinya supaya Timotius, kamu akan menghadapi ini. Bukan cuma tekanan yang ini, tetapi tekanan yang ini juga dan yang akan datang juga seperti ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, termasuk juga Paulus katakan kepada Timotius, Timotius, hari-hari terakhir ada orang yang memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dikatakan bahwa akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Sehingga kebenaran firman Tuhan itu ya, sepertinya dikesampingkan, dicari hal-hal pokoknya yang menyenangkan saja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang dihadapi. Dan ketika Paulus menulis kepada Timotius untuk dia bisa kembali mengobarkan semangatnya, motivasinya untuk melayani, Paulus katakan, Timotius, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Artinya, ketika Paulus katakan bahwa kuperingatkan engkau untuk mengobarkan, kalau kata mengobarkan berarti ada sesuatu yang sudah mulai redup. Pasti ini gambarannya seperti api. Ya. Api kalau dikatakan kobarkan berarti itu ada situasi keadaan sedang tidak berkobar atau mungkin sedang mulai meredup. Mengapa? Karena memang tekanan yang dihadapi siapapun kita ya, bisa saja mengalami seperti itu. Ketika situasi sulit, ketika tekanan datang dari dalam, dari luar, maka hanya satu jalan, kobarkan karunia, kasih karunia. Tetapi ketika Paulus menulis ini, ya, ketika Paulus menulis ini, dia ingatkan kepada Timotius, ya, aku sangat mengasihimu, ya, aku terus mendoakan engkau. Aku Paulus ingat akan air mata yang kau curahkan ketika bersama-sama di dalam melayani. Dan Paulus mengingatkan, imanmu itu yang kudapati adalah iman yang tulus ikhlas, yang diwariskan oleh keluarga yang beriman. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketertekanan seharusnya mendapatkan motivasi atau dorongan, tetapi ada kalanya ya ketertekanan justru mendapatkan penghakiman. Tetapi apa yang Paulus lakukan kepada Timotius, dia ingatkan tentang semua hal mengenai Timotius, tentu yang positif. Rupanya mengingatkan kembali hal-hal yang positif dari seseorang yang tertekan, yang mengalami situasi sulit, itu dapat membangkitkan kembali kekuatannya, dapat mengobarkan kembali semangatnya. Dan itu yang Paulus lakukan kepada Timotius. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus menuliskan semuanya itu, Paulus ada di dalam penjara. Lalu, Paulus juga memakai kesaksian dirinya. Dia mau katakan seperti ini, Timotius, kamu menghadapi tekanan, kamu menghadapi situasi sulit, dan saya juga mengalami demikian. Saya juga sedang di dalam penjara. Bahkan Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Artinya Paulus mau mengingatkan Timotius. Timotius masih sedang dalam perjalanan pelayanan. Dia sedang dalam perjalanan mengiring Tuhan. Dia belum ada di garis akhir. Dan Paulus mencontohkan, saya sudah ada di garis akhir ini. Sekarang, dikatakan mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Seorang yang sedang menunggu ajal dieksekusi oleh pemerintah Roma, dia sedang menasihati juga seorang pelayan muda yang juga sedang mengalami situasi sulit. Dia menyaksikan dirinya, Timotius, aku mengalami seperti ini karena Injil dan aku tidak malu. Aku sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang sedang mengalami ketertekanan. Sehingga
muncul ayat yang kita baca tadi di dalam ayat 12. Paulus katakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Mengapa? Paulus ini, dia telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Dan Paulus katakan, aku menderita karena semuanya ini. Tetapi aku tidak malu. Berarti ada kecenderungan Timotius, dia malu dengan apa yang dia jalankan. Dia menghadapi para penatua, ya. Rupa-rupanya, implikasi ketika seseorang tahu kepada siapa dia percaya, itu berarti dia siap di dalam menjalani kehidupan yang dihadapinya. Kalau kita tidak tahu kepada siapa yang kita percaya, tahu kepada siapa yang dia percaya, tahu kepada pribadi yang dia percaya, dia tidak malu bahkan dalam penderitaan yang sedang dia alami. Artinya kesiapan kita dalam menghadapi hidup itu berangkat dari karena kita tahu siapa yang kita percayai. Implikasi kalau kita tahu siapa yang kita percayai, kita jadi tahu untuk apa saya hidup. Bukankah kehidupan saya ini terbatas? Bukankah tahun-tahun saya terbatas? Bukankah hidup saya ada limitnya? Tetapi memahami, tahu siapa yang kita percaya, di sana kita bisa mendapatkan untuk apa saya hidup. Apa tujuan saya hidup di dalam dunia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kesiapan di dalam menyelesaikan hidup pun itu adalah implikasi ketika kita tahu siapa yang kita percaya. Ketika kita melihat sekarang ada kecenderungan, ya, ada orang-orang percaya, ada orang-orang yang lahir di kantong-kantong Kristen, ya. Ketika mereka merantau, kita mendapati di perantauan, mereka sudah memiliki keyakinan yang lain, ya. Ada seorang guru sekolah minggu di kampung. Ya, guru sekolah minggu, ya, Enci, dipanggil Enci. Tapi setelah dia merantau, maka didapati dia sudah pakai busana atau pakaian keyakinan lain. Padahal dia seorang guru sekolah minggu. Jadi rupa-rupanya bisa terjadi bahwa ada guru sekolah minggu yang mengajar, ya, sesuatu, mengajar pribadi Yesus yang dia sendiri tidak tahu, ya. Dia mengajar anak-anak tentang Yesus, tapi dia sendiri tidak tahu Yesus yang diajarkan itu. Artinya bisa terjadi kalau sampai dia pindah kepercayaan karena memang dia tidak tahu keunggulan pribadi yang dia percayai. Bisa saja karena dia lahir di kantong Kristen, pokoknya kenapa dia jadi Kristen karena mama papanya Kristen, ya. Dia cuma tahu sampai di situ. Sehingga ketika dia keluar, dia tidak memiliki pengenalan yang benar, dalam kurung seperti apa yang Paulus katakan, dia tidak tahu siapa yang dia percayai. Artinya bisa terjadi guru sekolah minggu, tetapi dia kurang mengenal apa yang dia ajarkan, dia kurang kenal tentang pribadi yang dia sampaikan. Tetapi Paulus tidak demikian. Dia katakan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu. Kenapa? Ketika kita mengetahui siapa yang kita percayai, ya, kita tidak hanya mengenal pribadinya, tetapi apa yang dia lakukan dan apa dampaknya bagi saya seorang yang berdosa ini. Ya, ketika kita menerima Kristus, ketika Kristus terkoneksi dengan kita, ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ketika kita tahu siapa dia, siapa saya, mengapa saya harus mengandalkan dia,
Mengapa saya harus mendaratkan iman saya kepada Dia? Maka kita mendapati apa yang Alkitab katakan. Seorang pendosa, Alkitab katakan sejak dalam kandungan berdosa, diperanakan dalam kesalahan ketika mengalami perjumpaan dengan Kristus. Alkitab katakan status kita berubah dari pendosa menjadi orang yang dibenarkan. Kita dapat di mana status seperti ini? Kita mendapatkannya hanya di dalam Alkitab. Di mana kita mendapatkan status bahwa dulu kita pemberontak, lalu kita didamaikan dengan Allah lewat Kristus, dan terjadilah kita menjadi anak-anak Allah. Di mana ya, ada budak bisa menjadi anak, artinya warisan pun menjadi bagiannya. Di dalam Alkitab ya, ada tradisi budak, ya. Ada budak, ada orang membeli budak supaya dia bisa menjual kembali untuk dapat untungnya. Ada orang membeli budak, selanjutnya dia pakai budak itu untuk mengerjakan propertinya. Ada juga orang membeli budak dengan kasihan supaya dia lepaskan budak itu, sudah pergi kamu, ya. Kamu tidak terikat lagi, kamu milik dirimu sendiri. Tetapi apa yang Yesus lakukan kepada kita? Yesus melakukannya seperti ini. Dia beli kita, dia tebus kita, lalu dia katakan, jangan pergi, kamu menjadi anakku. Ketika kita menjadi anak Tuhan, berarti kita disamakan tentunya dengan anak-anak yang lain, ya. Kita disamakan dalam warisan. Artinya itu analogi bahwa luar biasa ketika kita memahami, mengalami, ya, kita terkoneksi, kita klik dengan kekristenan yang sesungguhnya. Bahkan firman Tuhan katakan, ya, firman Tuhan katakan begini, dalam Ibrani pasal 10, ayat 10, dikatakan, ketika kita percaya, semua kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Mendapat di mana status seperti ini? Artinya setiap kita yang percaya, status kita menjadi orang kudus. Orang kudus itu artinya orang yang telah dipisahkan. Orang yang telah dikhususkan oleh Tuhan untuk tujuan Tuhan. Dulunya kita bukan orang yang dikhususkan, sekarang kita menjadi orang yang dikhususkan. Kalau kita melihat sekarang, bukankah yang namanya pasukan khusus, ya, orang-orang khusus, tim khusus, bukankah itu sesuatu hal yang melebihi, ya? Dan itu terjadi kepada setiap orang yang percaya. Dikatakan telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Bahkan dikatakan demikian, implikasinya ketika kita memahami, kita tahu kepada siapa kita percaya, dan kita mendaratkan iman kita kepada Dia yang kita percayai, Alkitab katakan bahwa kita disempurnakan satu kali untuk selama-lamanya. Artinya apa? Bahwa memang kita dibedakan dari mereka yang belum percaya. Firman Tuhan katakan, di hadapan Allah, saya dan saudara adalah orang-orang yang sempurna di hadapan Allah. Bagi secara praktis, kita sedang bertumbuh, tetapi di hadapan Allah, Allah melihat kita. Status kita sebagai orang-orang yang sudah disempurnakan, bukan karena kita, tetapi karena Kristus yang kita daratkan iman kita kepada Dia. Sebenarnya kita diperhitungkan sempurna karena Kristus yang sempurna. Karena ketika kita percaya, dikatakan kita berada di dalam Yesus. Artinya Allah melihat Yesusnya, bukan melihat kita. Allah melihat Yesus dan kita ada di dalam Yesus. Paulus katakan bahwa berada di dalam Dia bukan berdasarkan melakukan hukum Taurat, bukan berdasarkan kebenaran manusia, tetapi berdasarkan kebenaran Allah, yaitu kebenaran berdasarkan kepercayaan. Artinya bahwa ketika kita percaya, mendaratkan iman kita kepada Kristus, Alkitab katakan kita berada di dalam Dia, dan Allah melihat kita, ya, seperti Dia melihat Yesus. Kenapa? Iman kepada Kristus diperhitungkan untuk kita, karya Kristus di kayu salib diperhitungkan untuk kita, via dolorosa diperhitungkan untuk kita, disalibkan, dikuburkan, dibangkitkannya Yesus
Allah memperhitungkannya untuk kita. Mengapa? Karena iman yang kita darahkan kepada Dia saja. Karena iman kita. Dan bukankah ini hal yang luar biasa yang kita dapatkan sebagai orang-orang yang percaya. Paulus katakan, aku tahu kepada siapa aku percaya, sehingga itu juga mempersiapkan kita menjalani kehidupan kita. Hidup ada kalanya susah, ada kalanya senang, ada kalanya datang situasi sulit. Tetapi kalau Tuhan izinkan itu, kita melihat seperti apa yang Paulus katakan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Artinya Allah yang berdaulat di masa susah, Allah yang berdaulat di masa senang, Allah yang berdaulat di masa damai, Allah yang berdaulat di masa perang. Di semua situasi, aku tahu kepada siapa aku percaya, karena memang Dia berdaulat atas dunia ini. Dia berdaulat atas jagat raya ini. Dan kita bersyukur kalau kita semua berada di dalam Dia. Paulus katakan bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketika Kristus mati di kayu salib, Dia berkata, sudah selesai. Artinya persoalan dosa manusia sudah selesai. Tetapi menjadi persoalan ternyata ada banyak hal yang telah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Ada banyak orang yang tidak mau mempercayakan dirinya, hidupnya kepada apa yang telah diselesaikan oleh Yesus. Ketika Yesus katakan sudah selesai, maka itu yang dikatakan firman Allah dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Mau dapat di mana perkataan-perkataan seperti ini? Kita mendapatkan status kita begitu luar biasa di dalam Alkitab. Ketika Alkitab katakan kita berada di dalam Yesus. Bukankah ya, ini membahagiakan bagi kita, bahwa kebahagiaan itu bergantung daripada kita berada di dalam siapa. Alkitab katakan berada di dalam Yesus itu membuat kita mengalami status yang luar biasa, menjadi anak Allah. Ya. Ciptaan baru, telah dibenarkan, dikuduskan, disempurnakan, ya, warga surga. Bukankah status ini adalah implikasi karena kita berada di dalam Yesus? Karena kita adalah orang-orang yang hanya menderakan iman kita kepada Kristus. Kita hanya bersandar kepada Dia. Kita tidak memegang yang lain. Kita hanya bersandar kepada Kristus yang tersalib itu, yang menyelesaikan seluruh persoalan dosa kita. Ketika Alkitab katakan tidak ada yang dapat membayar hutang nyawa kita kepada Allah, tidak akan pernah memadai, sampai selama-lamanya tidak pernah memadai kita membayar hutang nyawa kita kepada Allah. Tapi Yesus datang di Kalvari, Dia katakan sudah selesai. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, berarti tidak ada lagi yang harus kita kerjakan. Kita hanya membuang diri saja kita kepada Dia. Kita hanya datang kepada Dia, menerima Dia. Dan satu hal yang luar biasa akan kita alami, ya. Kita mengalami jaminan yang luar biasa dari Yesus sendiri. Kalau Yesus bilang begini, kamu telah lunas, siapa yang bisa tangkis itu? Kalau Yesus bilang begini, bahwa dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Kalau Yesus katakan itu, siapa yang bisa tangkis? Yesus sendiri yang katakan itu. Kalau pendeta, kalau rohaniwan, kalau kita, orang tua kita yang katakan, mungkin masih bisa ditangkis. Tapi kalau Yesus sendiri yang adalah Allah, Dia katakan seperti itu, tidak ada yang dapat berebut. Siapapun yang telah berada di tanganku, orang-orang yang telah kupilih, mereka yang kukasihi, tidak ada yang dapat merebut mereka dari tanganku. Maka bukankah ini adalah kebahagiaan yang luar biasa yang kita miliki? Kita bersyukur kalau kita bisa menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita bersyukur kalau kita menjadi orang-orang yang mendaratkan iman kita kepada Yesus. Kita bersyukur kalau kita adalah orang-orang yang tahu kepada siapa kita percaya. Maka itu akan memberikan keteguhan kita di dalam menjalani kehidupan kita. Kita jadi tahu untuk apa sih hidup ini. Kita jadi tahu apa tujuan hidup saya di dalam dunia ini. Ya, supaya kita tidak datang kosong, pulang kosong, seperti ada lagu seperti itu. Aku tak membawa apapun juga, aku pergi juga nggak bawa apa-apa. Tapi lagu itu betul. Tapi yang saya maksudkan adalah kalau kita tahu kepada siapa yang
kepada siapa kita percaya, maka kita tahu bagaimana kita mau memaknai hidup ini. Bukankah hidup ini ada limitnya, dan saya ingin memaknainya karena saya tahu kepada siapa aku percaya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua, dan biarlah ini menjadi perenungan yang memberkati bagi seluruh saudara-saudara sekalian, patuarian netare uman. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang begitu sayang kepada kami, begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah yang membuat kami diterima di hadirat Allah. Karena Engkaulah pengorbananmu, penyelesaianmu, penderitaanmu lah yang membuat kami boleh kuat di dalam kami menjalani kehidupan ini, karena tahu ada pribadi yang begitu mengasihi kami, sampai memberikan nyawanya buat kami. Terima kasih, biarlah kekaguman kami kepada Engkau membuat kami semakin mengasihi Engkau. Kekaguman kami akan karyamu Tuhan membuat kami berkerinduan untuk terus juga menceritakan ini kepada orang-orang yang sedang menuju kepada kebinasaan, bahwa ada kabar baik, ada berita baik. Yesus Kristus mengasihi. Yesus Kristus begitu sayang kepada orang-orang yang sedang menuju kepada kebinasaan. Sehingga lewat kehidupan kami Tuhan, ada banyak orang juga boleh berpindah dari maut kepada hidup yang kekal. Ada banyak orang yang hindar dari murka Allah yang akan datang ketika kami menceritakan tentang cinta kasih Tuhan, dan mereka boleh berbalik kepada Yesus Kristus yang mengasihi mereka. Terima kasih, memberkati kami semua yang masuk di dalam perenungan firman Tuhan ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Pendeta Joni telah memberikan firman Tuhan buat kita semua. Dan sebentar kita akan masuk dalam doa syafaat. Seperti yang kita telah dengar bahwa jangan sampai iman kita bergeser. Bahkan bukan cuma bergeser, tapi berpindah. Biarlah kita tetap mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Walaupun tantangan dan masalah apapun yang kita hadapi, tetap kita hargai bahwa Yesus sudah berkorban buat kita untuk menyelamatkan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini sebelum Bapak Pendeta Doni akan masuk di dalam doa syafaat. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi katakan, mengikut Yesus. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Katakan, walau sendiri tetap ku ikuti, tetap ku ikut. Tetap ku ikut, walau sendiri. Tetap ku ikut, walau sendiri. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Mari kita tetap mengikut Yesus. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar.
kami persilakan kepada hambanya Bapak Doni Kalalo. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kita akan berdoa syafaat. Tapi sebelum saya pimpin doa syafaat, mungkin ada di antara saudara yang butuh dibantu dalam doa, atau saudara-saudara yang ada di rumah. 1-2 orang boleh bicara dulu. Kalau ada, kalau tidak ada ya kita akan. Ada lagi yang butuh didoakan? Ada yang mau didoakan? Baik. Tidak ada ya? Baik, kita akan berdoa. Kita akan syafaatkan untuk negara kita supaya Tuhan menolong. Sebentar ya. Iya. Kita akan berdoa juga buat Bapak Jerry yang sedang sakit di Rumah Sakit Fatmawati. Kiranya Tuhan jamah dan beri kesembuhan atas sakitnya. Kita akan berdoa juga buat kepengurusan PNT ini dan semua yang ada di sini. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa syafaat. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Nah, hari ini kami sudah dengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu, Bapak Pendeta Joni Mamangkei, yang sudah Tuhan pakai pada saat sore hari ini bagi kami, seluruh keluarga PNT, se-Jabodetabek, bahkan ada yang di luar daerah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pelayanannya yang ada di Tarakan. Pada sore hari ini, kami mau bersyafaat pertama buat negara kami. Kiranya Tuhan menolong negara kami ini, Tuhan. Ada ancaman resesi global yang berhembus hari-hari ini oleh karena ketidakstabilan ekonomi global, oleh karena perang Rusia, Ukraina, dan lain sebagainya, yang mengancam perekonomian negara Indonesia ini juga. Tapi kami ada di sini dan menopang negara ini, Tuhan. Kami hanya berdoa dan serahkan ke dalam tangan. Mulai dari Bapak Presiden Jokowi, kiranya Tuhan memberkati dia. Banyak yang dia hadapi, banyak yang dia pikirkan, Tuhan. Dan segala tindakan-tindakan yang diambil, setiap kebijakan yang dia ambil, biar semua atas pimpinan Tuhan, sehingga negara ini tetap terjaga dalam keadaan yang baik, perekonomian baik, stabilan politik yang baik, situasi keamanan yang baik, sehingga kami pun dapat beribadah kepada Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Bapak Wakil Presiden, para menteri yang membantu beliau, kiranya berikan hikmat, akal budi dari sorga, dan mereka dapat memimpin tiap-tiap departemen yang dipercayakan kepada mereka, Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa buat para pemimpin gereja kami, para aras gereja kami. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati para penginjil-penginjil yang melayani di dalam pekerjaan Tuhan. Di mana-mana pun mereka berada, Tuhan memberkati dan tolong. Tuhan dalam penginjilan dimanapun berada, kiranya Tuhan memberkati. Ya Tuhan menyertai penginjilan di mana-mana pun, kiranya boleh banyak jiwa dimenangkan. Seperti firman Tuhan datang bagi kami, bahwa setiap orang percaya harus menjadi orang-orang yang menjadi pemberita firman Tuhan. Biar banyak jiwa boleh mengenal Engkau. Tolonglah para penginjil yang berada di suku-suku terpencil mungkin, daerah-daerah yang sulit, Tuhan memberkati mereka. Bapak, kami berdoa buat Patuarian Netari Uman, kami berdoa buat ketua umum, para ketua, dan seluruh pengurus yang ada, Ibu Olive, Tuhan memberkati sebagai ketua umum, dan Tuhan memberkati seluruh pengurus di PNT, Tuhan memberkati sehingga ada visi dan misi ke depan untuk kami menjalankan PNT ini, dan banyak orang-orang boleh mengenal menjadi wadah yang baik untuk saling baku dapat dan
wadah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada orang-orang tua kami di sini, Tuhan, yang sudah lanjut usia, ya Tuhan juga memberkati, dan Tuhan Yesus kiranya menolong mereka. Mereka tetap dalam keadaan yang sehat, atau kalau ada yang dalam keadaan yang kurang sehat juga, Tuhan akan pulihkan. Satu perkara, biarlah sukacita Allah ada pada mereka. Bapa di surga, kami berdoa dengan penuh kasih dan permohonan kepadamu. Saat ini ada permohonan doa buat Bapak Jerry Logahan yang saat ini Tuhan dia sedang dirawat di Rumah Sakit Fatmawati. Tuhan, kami berdoa oleh pertolongan Allah, maka Tuhan akan menjamah dia, Tuhan akan menjamah Bapak Jerry. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, dan tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan dan terjadi dalam kehidupan Bapak Jerry, Tuhan. Kami bersatu berdoa, karena doa orang benar besar kuasanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jamah Bapak Jerry. Kami mohonkan kesembuhan atas Bapak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menolong Bapak Jerry. Terima kasih Bapak, dan kesembuhan terjadi. Pertolongan Allah terjadi. Kekuatan istri dan anak-anak juga mungkin sedang menemani beliau. Tuhan berikan kekuatan senantiasa. Dokter-dokter yang menangani, biarlah Tuhan semua dari Tuhan, semua dijamah oleh Tuhan, sehingga mendatangkan kesembuhan bagi Bapak Jerry. Terima kasih Tuhan, dan semua yang ada di Zoom ini, diberkati Tuhan senantiasa. Keluarga-keluarga kami, diberkati Tuhan. Anak-anak, cucu-cucu kami, diberkati oleh Tuhan senantiasa. Bapak, terima kasih banyak. Doa kami yang kami naikkan kepadamu, dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami di dalam surga, kuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Doni Kalalo. Kita akan memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan lewat Patuarin Netareuman ini. Dan sambil nanti akan ditampilkan rekening untuk persembahan, kita akan nyanyikan satu pujian dan doa persembahan oleh Ibu Dewi Logahan. Kita nyanyikan lagu yang nadanya adalah O Yerusalem Kota Mulia, tetapi diganti kata-katanya dengan bahasa daerah. O Matuari Maleoleosan, Teamo Maleo-leoan. Karena Yesus semua datang orang baku-baku baik. Oke, kita nyanyi pujian ini sambil Bapak Ibu yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan buat pelayanan PNT atau Patuaria Netareuman. Silakan. Kita semua Pak Saudara, kita semua orang pilihan Tuhan. Oh Matuari, oh Matuari, Maleoleosan, te amo, Maleoleoan. Oh Matuari, oh Matuari, Maleoleosan, te amo, Maleoleoan. Kandai more Chopon pun siamaimo
Yomale ole osan olako kandai more siopapun siamaimo male ole osano laku. Katakan obat saudara. Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang. Firman Tuhan tadi telah mengingatkan kita, jangan sampai seperti seorang guru sekolah minggu tadi, di mana dia tadinya mengajar tentang Yesus, tapi dia sendiri yang berpindah. Oh matuari male ole osan te amo malewo lewoan. Oh matuari male ole osan te amo malewo lewoan. Sonya ndak lama tuh itu, sonya ndak lama Tuhan Yesus somo balik baku bae jodoran. Nyanda lama Tuhan Yesus somo balik baku bae jodoran. Mungkin sekali lagi atau waktu berjalan terus, biar saudara yang sudah memberikan persembahan, Tuhan Yesus kiranya memberkati, bahkan mengembalikannya 10, 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Haleluya. Terima kasih. Selanjutnya doa oleh Ibu Dewi. Oke, terima kasih Ibu Dewi. Dan mungkin selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan atau sapaan dari ketua kita, Ibu Oli Mekel, untuk menyapa kita semua. Kami persilakan Ibu Oli. Oli mau sambutan. Shalom, selamat sore. Shalom semua. Selamat sore, Ketua. Selamat sore. Ya, puji Tuhan, orang boleh bertemu kembali pada sore menjelang malam hari ini. Orang semua diberkati Tuhan lewat kesehatan, dan kita percaya bahwa Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita semua.
sehingga pada sore menjelang malam hari ini orang boleh baku dapa kembali dalam ibadah rutin, dan pembawa firman Tuhan pada sore hari ini telah disampaikan Bapak Pendeta Joni Mamangke. Orang Minahasa juga ya Pak Pendeta ya. Terima kasih ya Pak atas pelayanan firman-Nya. Terima kasih juga kami sampaikan buat orang host dan sudah menyampaikan pelayanan lewat doa pembukaan, juga teman pengurus Dewi sudah ambil bagian, orang koordinator kerohanian juga Pendeta Doni Kalalo bagian pada ibadah sore menjelang malam hari ini. Puji Tuhan, orang juga rencana bulan depan orang boleh baku dapa kembali lagi dalam ibadah rutin, dan karena bulan Agustus ini spesial HUT kemerdekaan, jadi orang pengurus ada berencana untuk bulan depan pelayanan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bupati Minahasa Utara, Bapak Jo Neganda, dan rangkaian ibadah juga akan dilayani oleh Camat Kauditan, Kuntua Treman, dan Ketua Komibu Treman. Semua orang Treman. Jadi mudah-mudahan orang semua yang hadir pada sore malam hari ini, orang boleh iko juga ya bulan depan. Rencana tanggal 28 ya Bartel ya. Rencana tanggal 28 Agustus. 28 Agustus, karena masih menunggu protokoler dari Bupati, tapi tanggalnya sudah oke, cuman jamnya yang belum pasti. Oke, sip, mantap. Nah, mungkin orang juga habis ibadah ini pada saat doa tutup, orang boleh sambung bercerita, sapa-sapa, orang katuari-katuari ada dari Australia, dari Treman, dari mana saja yang mengikuti, orang Treman yang mengikuti pada ibadah malam hari ini, orang boleh saling baku sapa. Terus orang boleh bicarakan juga mengenai orang program-program, karena kan semua dekat Natal lagi ini kan. Semua dekat sedikit semua Agustus, September, so dekat Natal. Orang boleh mau bahas-bahas kegiatan untuk Natal dan HUT Batuarian Netare Uman. Oke, Bartel mau ada tambahan lagi? Enggak, udah enggak. Terima kasih. Oke, cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati terang semua dan sampai ketemu bulan depan. Terima kasih Ibu Ketua. Sebentar mungkin ada tayangan dari Pak Bartel sebelum kita akhiri, atau akhiri dulu, atau doa berkat dulu baru nanti. Doa berkat dulu ya. Kita bangkit berdiri ya di rumah masing-masing ya, seperti biasa di gereja kan. Nah, mari kita akan berdoa berkat dari Bapak Pendeta tentunya yang membawakan firman Tuhan ya, supaya berkat itu tersalur bagi kita. Kita nyanyikan pujian tadi, Omatuari Male Ole Osan ya. Maklum ada gangguan tadi musiknya ya, nggak main keyboard karena anak saya tidak bisa, tapi lain waktu langsung pakai keyboard ya. Ini cuma pakai musik dari komputer. Boleh kita nyanyikan, katakan O Yerusalem, karena memang ini lagu dari YouTube yang mengatakan bahwa Yerusalem adalah kota mulia. Katakan sebelum kita katakan Omatuari. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, Yerusalem baru. Oh Yerusalem, kota
hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Bawa saya masuk sana. Katakan, oh basudara. Maleo leosa. Baku-baku baik. Jangan orang baku-baku marah, baku-baku jahat. Dialah waktu yang Tuhan masih berikan bagi kita orang semua. Orang boleh ada. Ini karena kasih Tuhan buat orang semua. Oh basudara. Oh basudara. Baku-baku baik. Baku-baku baik. Sudah jauh. Sudah jauh. Mau baku marah. Oh basudara, kita semua basudara. Oh basudara, baku baik. Kau sudah jauh, mau baku jahat. Soalnya nak lama. Soalnya ndak lama Tuhan Yesus semua balik. Baku baik jotare. Soalnya ndak lama. Soalnya ndak lama Tuhan Yesus semua balik. Baku baik jo orang. Baku baik jo orang. Baku baik jo. Male oleh osan. Male oleh osano laku. Doa penutup dan berkat serahkan kepada hambanya Pak Joni. Kita berdoa. Segala puja dan puji syukur kami kepada Yesus Kristus Tuhan kami, pemilik hidup kami, yang sudah memberikan kesempatan kepada kami dalam pertemuan ibadah PNT pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami begitu bersyukur karena kami menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga membuat kami boleh terus semakin mengenal Tuhan kami, mengasihi Tuhan kami, bahkan kami memiliki pengharapan yang pasti di dalam Engkau, di dalam kehidupan yang kami jalani ini Tuhan. Terima kasih Tuhan yang memberkati semua kami yang sudah hadir dalam pertemuan ini, semua yang sudah mengambil bagian untuk melayani bersama. Tuhan memberkati semua yang sudah kami perbuat dalam ibadah ini, kiranya Tuhan memperhitungkan atas kami, rumah tangga kami, keluarga, pelayanan, pekerjaan kami. Dan biarlah Tuhan Yesus dengan segala pemberian-pemberian Tuhan atas kami, terlebih anugerah hidup kekal yang Tuhan berikan kepada kami, membuat kami juga boleh mendedikasikan hidup kami ini untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kami ini Tuhan. Dalam setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, dalam tahun-tahun yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk semua ini, dan kami akan mengakhiri pertemuan ini. Biarlah Tuhan yang akan terus mempertemukan kami dengan sukacita, keberkatan dari Tuhan di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih, kami bersyukur, dan ente yang dikasih Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada pribadi yang sangat-sangat mengasihi kita semua, yang sangat sayang kepada kita semua, dan terimalah berkat daripadanya.
anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih banyak pelayanannya. Ya, sampai baku Terima dapat. kasih untuk kesempatan. Tuhan Yesus memberkati semua. Yo, sekarang boleh baku sapa, baku tegur. Yori, Australia, apa kabar Yor? Oh, puji Tuhan, ya. Dari Australia, mana Edi? Sapalia. Yori di Australia. Kalau di Kalimantan ada Yori. Kalau di Utu, Kalimantan, apa kabar Utu? Ferdinand. di Kalimantan ada dua ya. Pendeta Joni dan Joni juga, Joni Langelo. Waduh. Langelo, Hendrik. Yo, dia di site dia, kalau nggak salah lagi di site. Kalau pendeta Joni Mamangke kan ada di kota, ini kalau satu ada di Utang. Ferdinand. Halo. Shalom, selamat hari Minggu, Pak Pendeta John. Ya. Salam. Selamat hari Minggu semua. Ke ente. Malam baik.